Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang soleh dan solehah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pembelajaran matematika kali ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, untuk pembelajaran matematika kita kali ini yaitu mengenai bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Sebelum kita memulai pembelajaran mengenai bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima, nah Ibu memulai dulu materi yang pertama yaitu mengenai bilangan prima. Nah, apa itu bilangan prima? Yaitu bilangan yang memiliki dua faktor. Nah, faktor dari bilangan prima yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat mengenai apa itu faktor? Faktor adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi habis oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh-contoh bilangan prima berikut. Sebelumnya, anak-anak buka buku paketnya halaman 41 ya anak-anak mengenai bilangan prima dan faktor prima. Nah, Ibu lanjutkan menjelaskan mengenai contoh dari bilangan prima. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh-contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 91, dan 97. Nah, mengapa bilangan-bilangan tersebut termasuk bilangan prima? Nah, mengapa ini bisa disebut dengan bilangan prima? Karena mereka hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, perhatikan ya, 2 adalah bilangan prima karena 2 hanya bisa dibagi oleh 1 dan juga 2. 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena hanya bisa dibagi dengan 2, maka 2 adalah bilangan prima ini karena hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. 2 ini adalah bilangan dari 2 sendiri ya anak-anak, bilangan itu sendiri. Nah, untuk contoh yang lain adalah 7. 7 adalah bilangan prima. Karena apa anak-anak? Karena 7 hanya bisa dibagi dengan 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 7. 7 dibagi 1 sama dengan 7, dan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, 1 bukan merupakan bilangan prima. Karena apa anak-anak? Karena 1 hanya bisa dibagi habis oleh
1 itu sendiri. Nah, ini adalah 1 dibagi 1. Jadi, 1 hanya memiliki 1 faktor karena hanya bisa dibagi habis oleh 1 atau bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa hampir semua bilangan prima adalah bilangan ganjil ya. Namun tidak semua bilangan ganjil merupakan bilangan prima. Misalnya 9. 9 ini bukan bilangan prima karena memiliki lebih dari 2 faktor. Nah, anak-anak, ada berapa faktor dari bilangan 9? Yaitu ada 3. Yang pertama, 9 dibagi 1 adalah 9, lalu 9 dibagi 3 adalah 3, dan yang terakhir 9 bagi 9 adalah 1. Nah, untuk yang ini 9 dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi, karena 9 memiliki 3, ada 3 ya faktor dari 9. Karena 9 memiliki 3 faktor, jadi 9 bukan merupakan bilangan prima. Nah, sampai di sini sudah cukup paham ya anak-anak mengenai bilangan prima. Nah, untuk apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke ibu. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 42. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai faktor prima. Nah, faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang terdiri dari bilangan prima. Nah, untuk mencari faktor prima suatu bilangan, kita dapat menggunakan pohon faktor. Nah, caranya adalah dengan membagi bilangan yang akan dicari faktornya dengan bilangan prima sampai memperoleh hasil berupa bilangan prima atau yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini ada contoh yang pertama yaitu 30 ya anak-anak. 30 ini kita bagi dulu dengan faktor prima yang terkecil yaitu 2. Nah, di sini Ibu akan memberikan ini contoh dari bilangan prima yang terkecil ini adalah 2. Jadi langkah yang pertama yaitu membaginya dengan bilangan prima yang paling terkecil, yaitu berapa anak-anak? Yaitu 2. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, setelah ini hasil pembagiannya dari bilangan 30 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu 15 dibagi dengan 3. Karena kalau menggunakan bilangan prima yang terkecil yaitu 2, maka hasilnya akan ada sisanya. Jadi kalau 15 dibagi dengan 3, hasilnya tidak ada sisanya ya anak-anak, yaitu 15 bagi 3 adalah 5. Jadi faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Mengapa anak-anak? Karena yang kita ambil adalah bilangan prima. Nah, ini bilangan primanya adalah 2, lalu 3, dan juga 5. Karena 15 ini bukan merupakan bilangan prima. Nah, sampai di sini cukup paham ya anak-anak mengenai faktor prima. Sedangkan dari faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Jadi dari faktor prima ini kita masukkan dalam perkalian. Jadi 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua ya, 12. Nah, langkah pertama yaitu memasukkan bilangan prima yang paling terkecil, yaitu berapa anak-anak? 2. Nah, di sini kita tuliskan 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Lalu 6 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil. Bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Karena 6 bagi 2 tidak ada sisa, berarti
bisa ya 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, karena 3 ini merupakan bilangan prima, maka sampai di sini sudah selesai. Mengerjakannya sudah habis ya anak-anak, tidak bisa dibagi lagi. Kita langsung memasukkan faktor prima dari 12, yaitu 2 dan 3, karena hanya ada bilangan 2 dan 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 12 adalah kita masukkan jumlah di sini, 2-nya ada berapa dan 3. 2, karena 2-nya ada 2 berarti 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan, bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi anak-anak bisa ya membedakan antara faktor prima dan faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima adalah perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan. Agar lebih paham lagi, anak-anak bisa mengerjakan yang soal yang ini ya. Yang ini. Namun sebelumnya anak-anak di sini sudah paham ya cara mencari faktor prima dan faktorisasi prima. Kalau di sini tadi yang Ibu jelaskan, faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Sedangkan faktorisasi prima adalah perkalian dari faktor prima, yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Sedangkan yang di sini perbedaannya ada pangkatnya, karena agar lebih memudahkan mengerjakannya, untuk menyederhanakan. Karena di sini ada 2-nya ada 2, maka untuk di sini bisa kita sederhanakan 2 di pangkat 2. Sebelumnya faktor prima dari 12 adalah 2, hanya ada bilangan 2 ya, dan 3. Nah, ini faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Lalu faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 ini. Ini dikali ini, lalu dikali ini. Karena bisa disederhanakan, maka kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sampai di sini sudah cukup paham ya anak-anak. Untuk tugasnya anak-anak mengerjakan yang ini ya. Yang soal di halaman selanjutnya. Yaitu yang ini aja ya anak-anak, yang faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan 32 dan 20 aja ya untuk latihan di rumah. Nanti kalau udah selesai mengerjakannya bisa dikirimkan ke WA guru kelas masing-masing ya. Kalau kelas A dengan Ibu Asih, kalau kelas 4B dengan Ibu Putri. Sampai di sini anak-anak sudah cukup paham ya. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini dengan melihat dari awal lagi video yang sudah Ibu berikan. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan lagi dengan Ibu Putri apabila nanti kita sudah bertemu di sekolahan. Nah, sampai di sini Ibu cukupkan sekian anak-anak. Apabila Ibu mempunyai kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.